Selamat datang di rumah kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di program acara rumah kita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Hari ini kita membahas satu tema yang menarik, tema yang pada dasarnya menjadi inti dari kekristenan. Yesus bukan Tuhan. Kata siapa? Gitu ya. Nah, kalau kita menengok kepada sejarah perjalanan kekristenan, kita tahu bahwa sudah ratusan tahun kekristenan dan pengajarannya itu terjaga begitu luar biasa. Dan terjaganya pengajaran atau dalam istilah teologi disebut sebagai doktrin, itu bukan hanya karya para teolog, bapak-bapak gereja, atau para martir yang mati mempertahankan imannya. Tetapi kita tahu itu adalah karya Roh Kudus, karya Tuhan sendiri yang menjaga kewarasan doktrin dan pengajaran gerejanya. Nah, tapi menjaga kewarasan doktrin atau pengajaran itu bukan jalan mulus tanpa gangguan dan tanpa hambatan. Ada banyak gangguan dan hambatan yang merintangi kewarasan dari doktrin atau pengajaran gereja Tuhan ini. Ada banyak aliran yang mengganggu dan bahkan sempat hampir menggoyahkan iman banyak umat Tuhan pada masa itu, bahkan hingga hari ini. Ada Arianism, Gnostisism, ya Docetism, ya Apollinarianism, dan beberapa bidat-bidat yang lain yang membuat sejarah perjalanan doktrin gereja atau doktrin kekristenan itu mengalami banyak goncangan dan gangguan. Dan kita tahu, ya, hari ini kita juga mendengar adanya pengajaran yang mengejutkan kita, yaitu pengajaran yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Yesus itu hanya manusia yang mendapat otoritas dari Allah Bapa sehingga dia layak disebut sebagai Tuhan saja, gitu. Bukan Tuhan. Ya, dia hanya Tuhan karena dia hanya menjalankan mandat atau perintah dari Bapa Elohim Yahweh itu. Dan implikasinya akhirnya Yesus pun bukan terang yang sejati, bukan gembala yang sejati. Terang yang sejati atau gembala yang sejati adalah Bapa. Nah, hari ini kita bersama-sama dengan Pastor Robson Samosir, ya. Shalom, Bro Robson. Siap abangku, shalom, puji nama Tuhan. Kita akan membahas ini, ya. Kita tahu hari-hari belakangan ini kita mendengar banyak perbincangan tentang ajaran yang membuat kita jadi terganggu batinnya, terganggu jiwanya, bahkan mengganggu hampir sebagian besar umat Kristen, ya. Nah, dalam pandangan mata Bro Robson, bagaimana ini? Konstelasi kekristenan hari ini melihat adanya ajaran ini seperti apa kira-kira? Iya, saya sangat antusias Bang ya. Saya sangat senang untuk mendiskusikan masalah ini, apalagi ini masalah core dari kekristenan, inti dari kekristenan. Kekristenan itu dibangun atas keyakinan bahwa Yesus itu adalah Allah, dia adalah juru selamat. Pertama, dari kekal sampai kekal, dia adalah Allah. Tidak ada waktu di mana Yesus tidak Allah, atau Yesus bukan jadi Allah karena diangkat oleh Bapa, atau karena ada spirit Yahweh dalam dirinya. Jadi Yesus itu adalah Allah sehakikat dengan Bapa dan setara dengan Bapa. Nah, ini yang menjadi dalil kita yang harus kita tegaskan dari sejak awal untuk membedakan kita dengan kelompok manapun, termasuk dengan kelompok yang lagi viral pandangannya hari-hari ini. Nah, saya mau mulai dengan satu kasus dulu, Bang, bahwa kekristenan memandang bahwa Yesus itu Tuhan bukan dimulai pada abad keempat, seakan-akan ya, Bang ya, seakan-akan kita itu berpatokan pada bapak-bapak gereja lah yang menciptakan status ketuhanan Yesus dari yang tidak Tuhan jadi Tuhan. Ini saya mau tekankan di awal secara sederhana, tidak ada manusia yang jadi Tuhan. Yang ada Tuhan yang jadi manusia. Allah itu maha kuasa. Kalau kita bertanya, ya ini pertanyaan umum lah, bahkan tetangga kita juga menanyakan hal yang sama, apakah bisa Allah menjelma menjadi manusia? Pertanyaannya tentu yes.
Kalau kamu menganggap bahwa Allah itu Maha Kuasa, apapun dia lakukan, maka idealnya kamu bisa menerima bahwa Allah bisa menjelma menjadi manusia. Pertanyaan yang ideal, pertanyaan yang tepat adalah bukan apakah bisa Allah menjelma menjadi manusia, karena dia Maha Kuasa. Tetapi mengapa dia menjelma menjadi manusia? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia selain Allah. Dan Allah memilih untuk menyelamatkan jadi manusia, itu ada alasannya. Karena konsekuensi dosa itu adalah maut, Bang. Jadi kalau Allah mau menyelamatkan setiap kita, dan Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kita, dia harus mengalami kematian. Itu konsekuensinya. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Jadi tidak ada manusia yang jadi Allah. Tapi Allah yang menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus. Nah, kalau dipersoalkan apakah kekristenan memandang Yesus sebagai Tuhan itu dimulai dari abad keempat, tentu jawabannya no. Karena begini, pada waktu itu Konsili Nisea diadakan karena sedang berhadapan dengan Arius yang pandangannya itu tidak sesuai dengan kekristenan awal, tidak sesuai dengan jemaat mula-mula, tidak sesuai dengan para rasul dan teks-teks Alkitab. Jadi Konsili Nisea itu mau mengembalikan seorang Arius yang sudah menyimpang terlalu jauh, yang memandang bahwa Yesus itu bukan Allah, tidak sama atau tidak sehakikat dengan Bapa, tidak homoousia, dan bukan hanya itu aja, Bang, ada yang lebih vulgar lagi, bahwa dia memandang Yesus itu diciptakan. Nah, berhenti sampai di situ dulu, Bro Robson. Pemahaman yang mengcounter itu adalah bahwa itu merupakan kesalahan penafsiran ketika memahami dan memaknai setiap teks di dalam Alkitab, ya, bukan karena disepakati dia menjadi Tuhan saja, tetapi ketika memahaminya itu memang salah karena tafsirannya sebenarnya bukan itu, gitu, bahwa banyak teks yang merujuk ke situ bahwa Yohanes menegaskan bahwa Yesus tidak melakukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena dia melakukan keinginan Bapa. Artinya dia sebenarnya tidak memiliki keinginan sama sekali, hanya keinginan Bapa yang ada di dalam dirinya. Gitu. Nah, itu tafsiran yang menurut hamba Tuhan ini bahwa menegaskan adanya kesalahan di dalam penafsiran. Jelas sekali bahwa hanya otoritas Bapa yang ada di dalam diri Yesus. Yesus tidak memiliki otoritas sama sekali jika tidak ada otoritas Bapa itu. Barulah kemudian di konsili itu ditegaskan karena memang sudah terlanjur salah dalam penafsirannya, lalu kemudian sudah menggejala kepada setiap komunitas Kristen, lalu ditegaskanlah di konsili Nicea, iya ini memang Tuhan, begitu. Ya, jadi gini, setiap orang berhak untuk menafsirkan, Bang. Setiap orang berhak untuk memiliki penafsiran. Tetapi kalau keyakinan kita bahwa Yesus itu adalah Allah dan juru selamat sejati dari kekal sampai kekal dia adalah Allah, itu bukan hanya didukung oleh teks-teks, tapi praktek jemaat mula-mula dan para rasul yang memandang dan menyembah Yesus sebagai Allah. Itu dia, Bang. Yeah. Nah, silakan nanti silakan dipertimbangkan mana yang lebih kuat argumentasinya. Nah, inilah pembuktian ya dari kita, Bang, atau sebuah pertanggungjawaban atau apologetika kita terhadap pandangan yang lagi viral saat ini, bahwa kita bukan hanya sekedar berlandaskan pada teks, tapi praktek dari jemaat mula-mula dan para rasul yang memandang bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah, Gembala yang sejati, dia adalah Alfa dan Omega dan sebagainya macamnya. Nah, tadi kan saya tegaskan bahwa Bapak-bapak gereja itu bukan merumuskan identitas Yesus, status Yesus, bukan mempertuhankan Yesus dalam tanda petik ya, dari manusia jadi Tuhan, seakan-akan dia tidak jadi Tuhan tanpa konsili Nicea, tanpa bapak-bapak gereja. Nah, kalau kita merujuk kepada Alkitab, misalnya pergumulan jemaat mula-mula, Bang, ya, kita tahu pada waktu itu Nero yang berkuasa. Nero membenci Yesus dan ingin membantai semua pengikut Yesus, lalu dia bakar kota Roma, lalu dia tuding jemaat mula-mula sebagai pelakunya, supaya ada alasan dia untuk membantai para pengikut Yesus yang dengan setia melayani Yesus, yang dengan setia menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ingat,
tertumpah darah dari para pengikut Yesus karena kesetiaan mereka, karena iman mereka, ketaatan mereka, ketundukan mereka terhadap Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan main-main, jangan berpikir bahwa Yesus itu jadi Tuhan baru disahkan abad keempat, atau dia diangkat jadi Tuhan. Jangan main-main, ini konyol. Ini bertabrakan dengan praktek dari jemaat mula-mula, teks-teks Alkitab, dan keyakinan dari para rasul. Bahkan bukan hanya berhenti pada jemaat Roma pada waktu itu yang telah memandang dan menyembah Yesus. Kita bisa lihat kok di surat Filipi misalnya Bang. Filipi 2 itu himne ayat 6 sampai 8. Itu himne yang disadur oleh Rasul Paulus atas sebuah tradisi yang sudah berkembang di jemaat mula-mula pada waktu itu karena menyembah Yesus dengan lagu itu yang dituliskan oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Jadi jemaat mula-mula itu sudah meyakini dan menyembah Yesus sebagaimana mereka ketika menyembah Yesus dengan menyanyikan lagu untuk Allah, hal yang sama dilakukan terhadap Yesus. Misalnya di zaman Trajanus, ya, bukan Trajana, Trajanus. Kaisar Trajanus, ya kan, oleh Plinius Muda, Pliny the Younger, itu mengakui kebenaran bahwa orang-orang Kristen itu mengalami aniaya yang begitu kejam. Mereka sangat teraniaya, mereka sangat menderita karena iman mereka yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Allah. Dari sejak kekristenan awal, keyakinan ini sudah ada, bukan baru ada abad ketiga, abad keempat, dari sejak awal. Jadi bukan karena salah tafsir atau salah memahami atau memaknai ya, tetapi sungguh-sungguh mereka mengalami dan pemahaman itu adalah pemahaman yang betul-betul real ya, sehingga dalam kehidupan keberagaman mereka itu betul-betul diperjuangkan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar berdasarkan teks yang mereka pelajari lalu mereka gali, tetapi pengalaman nyata itulah yang mereka perjuangkan dan pertahankan sebagai iman bahwa Yesus adalah Tuhan gitu ya. Taruhannya bukan hanya sekedar otak gitu ya, atau bukan hanya sekedar waktu di mana dia menggali Alkitab, membaca setiap ayatnya, tetapi taruhannya nyawa dan bahkan segenap hidup untuk itu gitu. Jadi jangan main-main ketika lalu kemudian menganggapnya itu sebagai sebuah kesalahan pemahaman, begitu ya Bro Robson ya. Bapak-bapak gereja, ya, jemaat mula-mula secara khusus para rasul, mereka bukan orang bodoh. Mereka tidak mungkin sampai rela mati mempertaruhkan nyawa mereka kepada yang bukan Tuhan. Tapi karena mereka yakin, mereka tahu, mereka percaya Yesus bangkit dari kematian, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, sehingga apapun mereka pertaruhkan demi hal ini. Makanya tidak heran Paulus berkata, you are more than the conqueror. Kamu lebih dari seorang penakluk, kamu lebih dari seorang pemenang, karena mereka didapati sebagai orang-orang yang rela mempertaruhkan nyawa mereka demi mempertahankan iman mereka. Jadi mari kita membuka pikiran kita dan hati kita untuk semua kebenaran ini. Gitu loh. Jadi jangan sampai ya kebenaran itu tidak bisa ditangkap karena kita menutup pikiran kita dengan premis kita, dengan asumsi kita. Sudah terbangun pikiran kita dengan berbagai macam premis. Seakan-akan kitalah orang Kristen yang mentuhankan Yesus. Oh tidak. Jadi kalaupun dibuang Bapak gereja, kita setuju dengan Bapak gereja karena pandangan mereka itu sangat dekat, yang paling dekat dengan Alkitab. Tapi kalaupun dibuang Bapak gereja, apakah Yesus tetap adalah Tuhan, Allah sejati dari kekal sampai kekal? Yes, absolutely yes. Dan kita bisa buktikan kebenaran ini. Dan kita harus benar-benar percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Sebab kalau sampai kita menolak ketuhanannya dari kekal, kealahannya dari kekal sampai kekal, kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Yohanes 8, Bang. Kalau ditanya, apakah ada konsekuensi kalau kita menolak keilahian Yesus? Absolutely yes. Dan betapa mengerikannya, bahkan fatal sekali kalau sampai kita menolak keilahiannya. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Kalau Dia bukan Allah, nggak perlu kita sampai mati, Bang. Sampai binasa karena menolak Dia. Tapi karena Dia Allah lah, kalau kita menolak Dia, kita bisa mati. Kita bisa binasa. Gitu, Bang. Nah, hanya pada dasarnya di bagian berikutnya itu beliau menyebutkan bahwa Yesus itu bisa dianggap satu kodrat gitu, tetapi tidak mungkin bisa dianggap sejajar dengan Bapa. Sama seperti kita juga bisa mengambil kodrat ilahi itu, begitu pula Kristus gitu. Nah, konsep ini kan akhirnya betul-betul mengganggu konsep inkarnasi yang pernah kita pahami.
termasuk juga konsep Tritunggal yang juga sudah kita pahami. Bukan berarti lalu itu hanya sekedar sebuah warisan gitu, bukan hanya sekedar sebuah premis gitu. Tetapi ini kan sebuah pemahaman yang sudah terbangun sekian lamanya dalam konsep-konsep berpikir yang bertanggung jawab dan berdasar Alkitab gitu ya. Nah, bagaimana menurut Robson? Karena konsep inkarnasi yang akhirnya difahami adalah itu hanya sekedar sebuah titisan, sehingga dianggap konsep inkarnasi itu sebagai warisan pagan, bukan warisan kekristenan. Bahkan dianggap Alkitab itu tidak memiliki atau tidak menerima, tidak memiliki konsep inkarnasi seperti yang kita pahami hari ini. Gimana, Bro Robson? Ya. Kalau kita merujuk kepada Filipi 2 ayat 6 sampai 8 secara khusus, Bang ya. Ini harus benar kita mengeksegesis dan mengaplikasikan ayat ini. Kita tempatkan teks pada konteks. Yesus itu bukan mengambil rupa ilahi loh. Dalam konteks kenosis yang ada, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Yesus plus, Yesus menambahkan natur pada dirinya. Jadi sebelum dia jadi manusia, dia adalah Allah. Jadi dia bukan manusia yang diperalah atau diangkat jadi Allah, tapi dia adalah Allah terlebih dahulu sebelum dia menjelma menjadi manusia. Dan apa yang membuat kita berkesimpulan bahwa dia tetap Allah sekalipun dia menjelma menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti jadi Allah? Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, maupun sampai selama-lamanya. Itu pertama-tama terkait dengan apa? Keilahiannya, kealahannya tidak pernah berubah. Yang namanya Allah itu tidak pernah berhenti jadi Allah. Kalau dipersoalkan masalah inkarnasi Yesus, misalnya nih ya, dianggap pertama, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 secara khusus ya. Pertama, atau saya mulai dengan hal ini dulu Bang, terkait dengan siapa Yesus di mata para murid, secara khusus dalam keempat Injil, Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Yang pertama, Matius menggambarkan Yesus sebagai apa? Ini berbeda-beda loh pandangannya Bang, mereka berempat, keempat penulis ini, atau Injil ini memandang atau menggambarkan Yesus dengan cara yang berbeda-beda, tapi bukan saling bertentangan, tapi saling melengkapi satu sama yang lain. Matius menggambarkan Yesus sebagai siapa? Sebagai raja. Makanya ketika dituliskan silsilahnya, ditegaskan bahwa dia adalah anak Daud. Kalau dia adalah raja, harus jelas keturunannya. Dan dia adalah anak Daud. Lalu Markus itu tidak ada silsilah. Kenapa? Karena Markus nggak ada silsilah Yesus. Karena Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba. Yang namanya hamba nggak perlu kita cari tahu silsilahnya, backgroundnya atau latar belakangnya. Lalu Lukas menggambarkan Yesus sebagai siapa? Manusia. Kalau dia benar adalah manusia, harus jelas keturunannya. Dia adalah anak Adam. Ditekankan oleh Lukas bahwa dia adalah anak Adam. Nah, kalau untuk Yohanes, dia menggambarkan Yesus sebagai Allah. Sehingga tidak ada silsilah di sana. Yang namanya Allah itu nggak ada silsilahnya. Nah, ketika Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah, nah pertama-tama, Yohanes hendak menegaskan Yesus sebelum dia menjelma menjadi manusia, bahwa dia adalah Allah. Para pakar sepakat bahwa Injil Yohanes itu kristologi, sifat tulisannya. Jadi Kristus yang tinggi. Karena memperkenalkan Yesus itu dari atas, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sehingga sangat aneh orang mencoba untuk mempertahankan Yesus tetap manusia dalam konteks inkarnasinya. Sangat aneh dengan menggunakan Injil Yohanes, karena Injil Yohanes adalah Injil yang memperkenalkan Yesus satu pribadi dengan dua natur. Jadi meskipun dia menjelma menjadi manusia, kealahannya tetap melekat pada dirinya. Nanti kita akan jelaskan Bang. Ya, beberapa teks dalam Injil Yohanes yang menegaskan keilahian Yesus tetap melekat pada dirinya, sekalipun dia menjelma menjadi manusia. Nah, siapa Logos? Logos itu digambarkan sebagai pribadi, karena kata yang dipakai itu prostonteon, berhadap-hadapan. Ini nanti Abang bisa tambahkan, berhadap-hadapan, kayak saya sama Abang ini. Kita berhadap-hadapan, Abang bukan saya bukan Abang. Kita kedua pribadi yang berbeda. Jelas, Yohanes menggambarkan Logos sebagai pribadi. Yang kedua, kekal Bang. Karena dalam kekalan, jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi jelas menggambarkan Logos itu sebagai pribadi yang kekal bersama dengan Bapa dalam kekalan. Yang ketiga, menggambarkan Yesus sebagai apa? Pencipta, karena tidak ada yang jadi dari segala yang jadi tanpa Dia. Nah, Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai siapa? Sebagai Allah pencipta dan juga kekal. Nanti kita buktikan kekalannya. Sehingga kesimpulannya, Logos itu adalah Yesus. Kalau tidak menerima Logos itu adalah Yesus,
berarti bukan hanya Tritunggal, 4 tunggal jadinya. Jadi jangan dibedakan Logos ya dengan Yesus. Lalu jangan menyamakan Logos itu dengan Bapa dalam pengertian itu Logos itu Bapa. Itu kacau karena kata pros itu berhadap-hadapan, dan Yohanes hendak menekankan atau menggambarkan ada pribadi lain di luar Bapa yang disebut dengan Logos, dan Logos ini adalah perantara antara Allah dan manusia. Makanya nanti ditegaskan oleh Yohanes dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata, dia dengan Bapa adalah satu. Satu di situ bukan dalam pengertian pengembalaan. Satu di situ bukan dalam pengertian visi atau tujuan, tapi hakikat, Bang. Kok ke situ sih larinya ke hakikat konteksnya? Biarkan konteks yang berbicara. Alkitab itu berbicara apa adanya tentang dirinya. Ayat 31 sampai 33, orang Yahudi jadi marah dong. Karena apa? Karena bukan lagi terkait dengan pelanggaran hari Sabat, ya. Mereka mengasumsikan bahwa Yesus itu telah melakukan pelanggaran terhadap hari Sabat. Tetapi bukan lagi dalam konteks itu mereka marah. Tapi sekalipun dia manusia, tapi dia menyamakan diri dengan Allah. Jadi dalam konteks pemikiran orang Yahudi, dengan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, dia hendak menyamakan dirinya dengan Allah. Satu di situ dalam pengertian apa? Hakikat. Jadi biarkan teks dan konteks itu berbicara dengan sendirinya. Narasi itu sudah sangat jelas. Gitu loh. Jangan jadi kacau. Nah, termasuk juga konsep Tritunggal yang dianggap sebagai sebuah warisan premis saja gitu ya, bukan sesuatu yang memang datang dari kebenaran Alkitab gitu ya, bahwa Allah itu ya hanya Bapa, satu-satunya Allah adalah Elohim Yahweh itu, sementara Roh Kudus adalah hanya rohnya Bapa saja begitu. Nah, betapa konsep Tritunggal itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang mewakili kebenaran Alkitab. Gimana, Bro Robson? Sebelum ke situ, Bang ya. Tadi ada yang lupa untuk saya jelaskan terkait dengan Yesus berinkarnasi. Itu dianggap tidak masuk akal karena mistik. Allah menjelma menjadi manusia itu mistik. Saya mulai dengan kalimat ini, Bang. Gampang sekali mematahkan pandangan ini. Gampang sekali. Yang penting adalah membuka hati dan pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, mari gali ya Alkitab dan lihatlah semua pandangan yang ada. Jangan hanya pandangan kita aja yang mau didengar. Dengarkan pandangan orang lain. Jangan hanya bisa mengkritik orang lain. Tapi dengarkan juga kritik orang lain terhadap kita. Jangan, itulah susahnya, Bang. Kalau sudah orang merasa diri paling hebat, paling benar, udah susah dia mendengar orang lain. Dan orang seperti ini dekat dengan kesesatan dan kebinasaan. So be careful. Gitu loh. Bahkan kita juga hati-hati dan siap untuk menerima kritikan. Kalau kritikan itu ya berdasar dan kita lemah argumentasinya, nggak jadi masalah, kita terima. Tapi sejauh ini udah argumentasi yang paling kuat. Dan bukan hanya kita saja, ini kekristenan dari sejak awal, sehingga kita bisa ya mengafirmasi ini sebagai yang paling benar, karena sesuai dengan kebenaran. Nah, bagaimana jika pernyataannya adalah begini, saya mengkonfirmasi ini dari Tuhan, dan dari teks Alkitab, gimana itu? Oh, gampang, Bang, itu, nanti saya jawab. Saya jawab dulu dengan simple yang tadi itu, Bang. Yang mistis ya? Ya, mistik. Gini, nggak semua tentang Allah itu ditangkap dengan kerangka natural atau manusiawi. Karena Allah itu maha kuasa. Allah itu bisa melakukan segala sesuatu. Sekarang beginilah. Kalau ini kan aneh, Bang ya. Yesus lahir itu kan bersifat supranatural. Dan sangat mistis itu. Iya, kejadiannya. Kalau ini kita anggap bahwa ini benar-benar dari Roh Kudus tanpa hubungan manusia dan manusia, laki-laki dan perempuan, kenapa ini nggak bisa? What's wrong? Itu dia. Kadang-kala menjadi ambivalen gitu ya. Di satu sisi ditolak, tapi di sisi lain itu diterima karena memang mendukung premisnya sendiri itu tadi ya. Makanya kita tuh jangan, kita harus rendah hati, rela membuka diri gitu ya, dan maulah ya menerima pemahaman-pemahaman yang memperkaya pemahaman kita dan mengokohkan pemahaman kita sebenarnya. Jadi silakan lanjutkan. Makanya hati-hati sekali, kita jangan jadi orang yang konsisten untuk tidak konsisten. Hari ini Yesus Allah, ya, besok bukan Allah. Yang Allah sejati, Bapa sejati, hanya Bapa. Ya kan, hanya Bapa yang Elohim Yahweh dan lain sebagainya macamnya. Ini, marilah kita dengan jujur. Ya, lebih kagum kita sama saksi Yehova yang udah terang-terangan mengatakan Yesus itu bukan Allah seperti Bapa dan dia diciptakan.
Kalau memang mau seperti itu ya silakan saja. Terus kalau bisa buat Alkitab baru ya. Karena Iya, kalau kita menggunakan dan kitab yang sama, lebih berani itu Arius dan para pengikutnya. Arius itu kan tokoh yang terkemuka itu di Alexandria, tokoh yang dianggap hebat lah dalam penggalian Alkitab gitu ya, dengan logika-logikanya begitu ya. Itu beberapa pengikutnya betul-betul sampai membuat pengakuan iman Arius sendiri loh. Dan mereka iya, mati di ranjang kematian mereka dengan tetap meyakini bahwa Yesus itu bukan Allah, tidak sejajar dengan Bapa gitu. Dan mereka tetap meyakini itu gitu, dan menganggap diri sebagai penerima kebenaran yang sejati dan rela mati untuk itu gitu ya. Dan para saksi Yehova berani mengklaim bahwa memang mereka berbeda gitu. Lebih baik seperti itu ya daripada kita mengaku Kristen namun ternyata bukan kebenaran yang kita fahami dan kita maknai ya. ya. Dan perlu digarisbawahi bahwa kita itu bukan Kristen lagi kalau sampai kita tidak mengakui kebenaran bahwa Yesus itu adalah Allah dan Alkitab adalah firman Allah. Sehingga Iya. sebenarnya dalam konteks ini kita tidak mengakui saksi Yehova sebagai Kristen. Ya, terlepas ada pengakuan dari pemerintah atau siapapun, bagi kita mereka bukan lagi Kristen karena kekristenan dibangun atas dasar keyakinan itu. Firm. Kekristenan itu punya kebenaran yang mutlak dan absolut, yaitu Yesus adalah Allah, Alkitab adalah firman Allah. Itu nggak bisa diganggu-gugat. Nah, saya kembali terkait dengan tadi Bang, dipahami itu sebagai sebuah mistik karena mistik lalu disangkali kebenaran terkait dengan inkarnasi. Tidak ada kebenaran yang lebih agung selain Yesus yang adalah Allah yang berinkarnasi. Tidak ada kebenaran yang lebih agung. Kekristenan dimulai dari Allah yang berinkarnasi. Jadi permulaan kekristenan itu agak sulit dan rancu untuk dipahami kalau disangkali inkarnasi Kristus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia. Kalau alam semesta ini saja kita percayai bahwa Allah yang menciptakannya, Allah yang Maha Kuasa, itu kan supranatural. Itu kan supranatural. Orang mati bangkit, itu supranatural. Nah, apa susahnya? Untuk yang itu semua saja Allah bisa lakukan. Apa susahnya Allah menjelma menjadi manusia? Apa susahnya? Kan Allah itu adalah pribadi yang maha kuasa. Apapun bisa dia lakukan. Dia beyond. Dia melampaui dari semua kejadian yang bersifat supranatural. Karena Allah itu sendirilah sumber dari segala supranatural. Sehingga seharusnya sebagai orang Kristen, kita tidak anti terhadap hal-hal yang bersifat supranatural. Misalnya, ya, kita jelas ya kecam para teolog liberal yang mencoba untuk membantah fakta dari kebangkitan Yesus seperti Rudolf Bultmann. Ya, bahwa Alkitab itu harus dilepaskan dari mistisisme. Iya, hal-hal yang bersifat mujizat itu harus dibuang. Nah, kita bantah pandangannya. Kenapa? Karena kita percaya Allah itu ada, dan Allah itu bukan hanya ada, Dia Maha Kuasa. Nah, dalam konteks keselamatan, hanya Allah yang bisa mengerjakan keselamatan itu. Kalau Yesus bukan Allah dan juru selamat, Dia tidak berhak mengerjakan karya keselamatan. Jadi kalau kita menerima Yesus itu adalah pribadi yang mengerjakan keselamatan, maka konsekuensi berpikir logisnya sesuai dengan teks-teks Alkitab, Dia adalah Allah dan juru selamat. Masuk ke pertanyaan Abang terkait dengan Tritunggal. Apalagi kalau merujuk kepada Injil Yohanes. Orang yang menolak doktrin Tritunggal harus menolak Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes itu adalah Injil Tritunggal, Injil Trinitarian. Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. It is very clear. Roh Kudus itu pribadi dan Allah itu sendiri. Banyak teks yang menggambarkan menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Misalnya, jangan ya mendukakan roh. Roh itu bisa diduka citakan, bisa dihujat. Hanya pribadi yang bisa dihujat atau diduka citakan. Iya, bisa duka citakan. Lalu Roh Kudus melahirkan gereja. Itu pribadi, Kisah Rasul misalnya, pasal yang kedua. Lalu Roh Kudus memimpin setiap orang percaya. Itu bukan hanya menunjukkan bahwa dia pribadi, hanya pribadi yang bisa memimpin menggait setiap kita. Itu Allah dan Allah Roh Kudus yang kita pahami dalam konteks seperti ini. Dan hal itu juga menegaskan bahwa Dia adalah Allah. Karena apa? Karena Dia harus maha hadir. Dia yang maha hadir itu adalah Allah. Nah, Roh Kudus itu berdiam dalam diri setiap orang dalam waktu bersamaan. Itu menunjukkan kemahadiran Roh Kudus. Dia adalah pribadi dan Dia adalah Allah. Lalu Efesus 4 ayat 30, tugasnya salah satunya ya adalah memateraikan keselamatan itu menjelang hari penyelamatan itu tiba.
Yohanes pasal yang ke-16, bahwa dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Siapa Roh Kudus dengan melihat semuanya ini? Yang kedua, dia maha tahu. Misalnya 1 Korintus 2 ditegaskan bahwa tidak ada yang tidak diketahui oleh Roh Kudus dalam diri Bapa. Segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Bapa itu diketahui oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi, Roh Kudus itu adalah Allah, Roh Kudus itu juga bahkan kekal. Ya, Roh Kudus itu adalah pencipta dari sejak awal. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayub mengatakan, Roh Allah yang menghidupkan aku, yang membentuk aku. Jadi Roh Allah, Roh Kudus, dia adalah pencipta, dia adalah pribadi, dia adalah Allah. Jadi kita percaya Allah itu Tritunggal. Terkait dengan kata Esa tadi Bang. Esa. Esa itu jangan dipahami dalam pengertian numerik. Satu dalam pengertian matematika. Lalu karena dikatakan oleh Yesus di Yohanes 17, ini kan ayat favorit ya, orang-orang yang menolak keilahian Yesus tuh. Wah, senang banget mereka dengan Yohanes 17 ayat 3, Bang. Oke, sekarang gini, Pak, dalam menafsir Alkitab itu, Pak, jangan melepaskan teks dari konteks. Terus tota scriptura, bukan hanya menempatkan teks pada konteks, tapi juga tota scriptura. Jadi melihat teks dari Alkitab, keseluruhan atau keutuhan dari Alkitab. Jadi bagaimana kita mengharmonisasikan keseluruhan teks, konteks, kitab yang ada, sehingga tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, apakah Yohanes 17 menggugurkan Yesus sebagai Allah yang Esa di luar dari Bapa? Yang pertama, ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini tidak sedang mengatakan bahwa Yesus itu tidak Allah. Dianggapnya sebagai utusan dia. Ya. Ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan kumiliki di hadiratmu sebelum dijadikan. Dalam konteks teologi PL, Allah tidak berbagian kemuliaan kepada siapapun. Nah, kalau Yesus menegaskan bahwa dia punya kemuliaan di kerajaan Bapa, sama seperti Bapa, siapa Yesus? Iya. Siapa Yesus? Kalau dia bukan Allah, ini kurang ajar, keterlaluan Tuhan Yesus. Dia mengklaim bahwa dia memiliki kemuliaan sama seperti Bapa di kerajaannya. Bahkan ini bukan hanya menunjukkan bahwa dia memiliki kesetaraan dengan Bapa, tapi dia kekal adanya. Yesus bukan hanya mengklaim, ini waktu dia di bumi, Bang ya, dia mengatakan ini, bahwa dia bukan hanya mengklaim dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yohanes 8 ayat 58, ego emi, sebelum Abraham ada, aku ada. Kata yang dipakai itu present. Yesus dan Abraham itu 2000 tahun jaraknya. Pertanyaannya, kapan Abraham bertemu dengan Yesus? Kapan Abraham melihat hari Yesus? Kejadian 18. Kejadian 18. Itu adalah teofani, penampakan diri Yesus dalam perjanjian lama. It is very clear. Jadi kalau kita menolak kekekalan Tuhan Yesus, Yesus sudah ada dari kekal sampai kekal. Dalam PL sudah ada, namanya teofani kristofani, penampakan diri Allah dalam rupa malaikat, dalam rupa manusia, dan masih banyak lagi bentuk. Nah, Yohanes menegaskan kekekalan dari Tuhan Yesus. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Kalau dia bukan Allah, dia nggak kekal, dia nggak berhak mengklaim hal itu, dan dia orang gila. Tapi karena dia Allah, ya, kita nggak bisa memungkiri kebenaran bahwa dia adalah Allah dan kekal. Bahkan dia bukan hanya mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada, dia mengklaim sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Dan bukan hanya mengklaim sebelum dunia dijadikan dia sudah ada, dia memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah misalnya, itu kan dipersoalkan, hendak menunjukkan bahwa kayak Yesus itu sebenarnya minor, tidak setara dengan Bapa karena duduk sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan itu Ferguson, jangan dipahami secara literal. Duduk sebelah kanan itu artinya kekuasaan, bahwa dia memiliki kekuasaan yang sama dengan Bapa. Jangan dipahami secara literal. Kalau literal, siapa duduk sebelah kiri Yesus? Siapa duduk di belakang? Siapa di depan? Jadi duduk sebelah kanan itu artinya dia punya kemuliaan yang sama dengan Bapa. Dia punya kedudukan yang sama dengan Bapa, kemuliaan yang sama dengan Bapa. Dia memiliki kesetaraan dengan Bapa dalam semua hal. Dan kita bisa menunjukkan, membuktikan dengan berbagai macam teks Alkitab yang menunjukkan sebagaimana Yesus, sebagaimana Bapa memiliki sifat-sifat ilahi, Yesus juga punya sifat-sifat ilahi. Bapa memiliki kedudukan ilahi, Yesus juga memiliki kedudukan ilahi. Sehingga dalam konteks Injil Yohanes, bertemu dengan Yesus sama dengan bertemu dengan Allah. Yesus berkata kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama dengan kamu. Kok bisa-bisanya, kok iso-isonya kamu, kok bisa-bisanya kamu minta tunjukkanlah Bapa itu kepadaku.
Jadi dengan kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Jadi melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Karena apa? Karena Yesus itu adalah Allah. Gitu, Bang. Ya, tapi satu bantahan yang membuat kita juga harus berpikir ulang gitu. Bagaimana dia juga disamakan dengan Adam gitu. Kalau bicara penggenapan janji Allah bagi keselamatan manusia, dianggap Adam gagal yang adalah manusia. Nah, Yesus ini adalah Adam yang kedua yang berhasil menggenapkan rencana Bapa di dalam kehidupannya gitu. Gimana, Bro Robson? Ya, kita kan nggak memungkiri bahwa Yesus itu adalah manusia, tapi dia bukan hanya manusia, itulah inkarnasi. Jadi dalam konteks kemanusiaannya, dia disamakan dalam segala hal dengan manusia. Tapi dalam konteks keilahiannya, manusia nggak bisa disamakan dengan dia. Nah, itu perlu digarisbawahi. Nah, apakah, sekarang pertanyaannya sederhana nih, Bang. Ini kita berikan beberapa argumentasi yang menjadi bahan pertimbangan bagi mereka ya yang sedang membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar manusia waktu dia menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia. Jadi sangkali. Berarti jangan-jangan Yesus itu bukan sama sekali Allah. Atau ada waktu Yesus itu bukan Allah. Atau dia jadi Allah karena diangkat jadi Allah. Ini kan ya jokes-jokes yang nggak apa ini. Nggak lucu sebenarnya. Nggak lucu sebenarnya. Nah, contoh dia. Kalau benar-benar dia sama seperti kita dan dia bukan Allah pada waktu dia menjelma menjadi manusia, tolong jawab persoalan mengenai dalam konteks kemanusiaannya dia mengampuni dosa. Markus 2 ayat 7 sampai 10. Tolong jawab ini. Itu dalam konteks kemanusiaannya. Jadi kita bisa melihat sekalipun dia adalah manusia, tapi dia juga Allah. Dia tidak kehilangan natur keilahiannya pada waktu dia menjelma menjadi manusia. Nah, di situ kita tahu orang Yahudi menjadi marah. Karena apa? Mengampuni dosa itu pekerjaan Allah. Bisa-bisanya loh, dia manusia tapi mengampuni dosa. Nah, kalau hanya sekedar mengklaim, aku berkuasa untuk mengampuni dosa, siapapun bisa. Tapi kalau Yesus itu unik, dia buktikan bahwa dia berhak untuk mengampuni dosa. Dengan cara bagaimana? Dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Kejadian orang lumpuh sembuh, ya, orang lumpuh yang mengalami mujizat adalah bukti yang memverifikasi bahwa Tuhan Yesus itu berhak untuk mengampuni dosa. Yang kedua, Matius 12, Bang. Matius 12, dia berkata bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau kita merujuk kepada perjanjian lama, Tuhan atas hari Sabat itu siapa? Yahweh. Nanti kita akan diskusikan ini, Bang, ya, kalau cukup waktunya. Tapi kalau bisa ini berseri, Bang. Berseri, Bang. Nah, apakah Yesus itu adalah Yahweh? Kalau kita merujuk kepada perjanjian lama, Tuhan atas hari Sabat itu adalah Yahweh. Nah, bisa-bisanya loh, kalau dia hanya sekedar manusia aja, dia bukan Allah. Dia menyebut dirinya sebagai Yahweh, sebagai Tuhan atas hari Sabat, sorry. Yohanes 17, Bang, kata ego emi itu ada 7 kali, Bang. 7 kali, ego emi, akulah. Ini disejajarkan dengan kata ehye, asher ehye, dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Ehye, asher ehye, 15, yang 14, 15. Aku adalah aku. Nah, pernyataan Yesus ego emi ini adalah pernyataan ilahi yang membuktikan keilahian Tuhan Yesus. Misalnya nih, Bang, ya, kalau dalam konteks Yohanes, dia nggak sembarangan menggunakan kes-kes mujizat untuk membuktikan keilahian Tuhan Yesus. Memang mujizat itu tidak secara langsung membuktikan keilahian Yesus, tapi ada kalimat penyerta, Bang. Misalnya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang makan. Lalu ada sisanya, Bang. Ya, udah tahu lah ya kenapa ada sisa ya. Karena bukan orang Batak yang hadir pada waktu itu. Orang Manado. Bukan orang Manado yang hadir pada waktu itu. Nah, waktu dalam konteks itu, Bang, case itu, Yesus berkata apa? Ego emi, akulah roti kehidupan, Bang. Akulah roti kehidupan. Dalam konteks Lazarus, dia berkata siapa? Akulah kebangkitan dan hidup. Ego emi. Dalam konteks orang buta sejak lahir, dia berkata apa? I am the light of the world. Ego emi. Orang buta itu bukan hanya bisa melihat, bukan hanya melihat terang, tapi dia melihat terang kehidupan. Yesus, the light of the world. Yesus adalah terang kehidupan. Dia adalah Allah. Yesus berkata, ego emi, ego emi. Nah, semuanya ini bukti-bukti keilahian Yesus dalam kemanusiaannya.
Jadi Berarti ketika penyebutan Adam itu dia sebagai Adam yang kedua itu sebagai simbolisasi sebenarnya, tidak lalu dimengerti secara literal di situ ya, tidak dimengerti secara paralel bahwa Adam dan Yesus itu sejajar atau sederajat gitu ya, tentu berbeda di situ ya. ya, selanjutnya yang kedua Bang, mengakui kemanusiaan Yesus tidak harus dengan menyangkali keilahiannya. Keilahiannya. Nah, tetapi Bro Robson, yang berikutnya nih kan tadi Yohanes 6 ayat 38 dengan jelas dia tidak memiliki kehendak selain kehendak Bapa yang ada dalam dirinya. Lalu kemudian Roma 8 ayat 29 kan menegaskan bahwa dia adalah yang sulung dari banyak saudara. Artinya dia itu sungguh-sungguh hanya sekedar manusia dan dia hanya sekedar alat atau sebagai utusan saja yang memang mampu mengenapkan rencana Bapa. Kenapa kalau dia bukan manusia maka tidak fair? Bagaimana kita bisa meneladani dia? Wong dia masih ada unsur ilahinya. Gitu. Gimana nih, Bro Robson? Ini kan juga memang menarik untuk difahami dengan benar supaya kita juga bisa menjawabnya dengan tepat gitu. Bang, ini sih pertanyaan mudah, Bang. Jadi kalau orang sungguh-sungguh belajar, lihat sejarah, lihat Alkitab dengan benar, terus belajar dari berbagai macam pandangan yang ada, dia nggak bisa jawab pertanyaan ini. Ini terlalu sederhana, apa? Ya. Tapi bagi banyak umat Tuhan mungkin ini sesuatu yang membingungkan, betul. Ya. Bagaimana mungkin dia kalau bukan manusia gitu, kita bisa meladani dia? Nggak fair dong di situ. Ibarat kata kan pernah nih, beliau juga memberikan ilustrasi seperti kan nggak fair kalau kita suruh nyebrang gitu ya, lautan, suruh berenang, tapi ternyata yang ngasih contoh itu ternyata ada tali tambang baja yang bisa dia pegang gitu, unsur keilahiannya gitu. Gimana ini? Itu tolong ingatkan yang terakhir nih Bang, itu gampang sekali jawabnya. Saya masuk dulu yang tadi terkait dengan kehendak itu Bang. Jadi setelah Athanasius itu dilanjutkan tongkat estafetnya pada bapak-bapak Kapadokia, ya trio Kapadokia. Lalu ya mereka menciptakan satu istilah yang sangat membantu kita dalam memahami kesatuan dari Allah Tritunggal Bang, yang namanya perikoresis. Perikoresis itu artinya saling mendiami. Saling mendiami, dan kita tahu bahwa Allah Tritunggal itu Allah Tritunggal itu mereka terikat dalam kesempurnaan dalam segala hal, dalam hal karyanya, dalam hal persekutuannya, dalam hal pekerjaan, dalam hal kehendak, mereka itu harmonis. Sehingga kalau dikatakan bahwa Yesus jadi lebih rendah dengan Bapa dalam kekalan, bahwa dia tidak setara dengan Bapa karena dia punya kehendak itu berasal dari Bapa, itu justru meneguhkan ketritunggalan Allah yang adalah setara. Karena kalau menurut ilmu perikoresis, memang Allah itu selalu harmonis dan sempurna, tidak ada kehendak yang berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya itu tidak ada kehendak yang berbeda-beda. Mereka punya kehendak itu satu, will itu satu. Mereka terikat dalam kesempurnaan dan keharmonisan dalam segala hal. Bapa yang mengutus anak, anak yang mengutus Roh Kudus. Tapi kalau dikatakan bahwa Yesus itu jadi lebih rendah karena dia kan berdoa misalnya kepada Bapa. Ya wajarlah Bambang, karena kan dia sedang dalam keadaan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia dia berdoa. Tapi kan Yesus menyebut Bapa itu sebagai Allahnya, Allahmu, Allahku. Loh, Yesus juga disebut sebagai Allah oleh Bapa. Ibrani 1 ayat 8. Kepada anak dia berkata, tahtamu ya Allah, tahtamu ya Allah. Jadi Bapa juga menyebut Yesus itu sebagai Allah. Jadi belajarlah ya, belajar dengan rendah hati juga untuk mendengar orang lain. Nggak mungkin nggak bisa dijawab. Jadi satu kehendak itu dalam pengertian bahwa perikoresis, Allah dalam kekalan adalah Tritunggal adanya. Mereka terikat dalam kasih yang sempurna, dalam persekutuan yang sempurna, dalam keharmonisan yang sempurna. Jadi itulah alasan mengapa Yesus itu punya kehendak dari Bapa atau kehendaknya itu sama dengan Bapa. Mereka tidak punya kehendak yang berbeda-beda. Kalau kehendak berbeda-beda, itu bukan esa namanya, itu bukan Tritunggal, itu triteisme namanya. Bisa ada kehendak yang berbeda-beda, namanya juga Tritunggal. Gimana sih? Atau bahkan menurut pendapat ini memang Tuhan Yesus Yesus tidak memiliki kehendak sama sekali gitu. Sepenuhnya hanya kehendak Bapa gitu. Dia hanya itu tadi menggunakan konsep kenosis, mengosongkannya betul-betul kosong tanpa ada kehendak sama sekali, kehendak Bapa yang ada dalam dirinya gitu. Nggak bisa, itu digugurkan dengan Kejadian 1:26, baiklah kita menciptakan. Jadi dalam kekalan itu Allah itu selalu harmonis dalam segala hal, Bang. Ya, jadi keharmonisan ya, perikoresis itu tidak bisa disangkali gitu. Ketika Yesus mengucapkan itu tidak lalu dimaknai bahwa dia tidak berkehendak sama sekali gitu ya. Justru di situ menyatakan
keesaan dari Tritunggal itu, bahwa kehendak Bapa adalah kehendakku dan kehendakku adalah kehendak Bapa, gitu ya. Iya, itu dalam doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17, Bang ya. Matius 6, doa Bapa kami itu bukan doa Yesus, itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, karena para muridnya itu ingin diajar berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajar para muridnya berdoa. Ya. Yohanes 17 itu doa Yesus. Nah, apa harapan Yesus dalam Yohanes 17? Supaya kita itu menjadi satu sama dengan Dia dan Bapa adalah satu, Bang. Ya. Nah, Tritunggal itu dalam kekalahan itu berbeda-beda. Ini salah satu implikasinya kalau kita bahas tentang Tritunggal, Bang. Ya, kita dalam segala hal itu banyak perbedaan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, ya, dalam pelayanan atau gereja itu banyak perbedaan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa harmonis. Kalau kita bersatu, ya, punya kesatuan sama seperti Tritunggal, semuanya bisa dikerjakan dengan baik bersama-sama. Nah, itu Yohanes pasal yang ke-17 yang berbicara tentang kesatuan, keesaan yang menggambarkan Allah Tritunggal. Nah, tadi yang terakhir tadi Abang mau tanya apa tadi, Bang ya? Sorry, Bang. Ya, nah bagaimana jika dia bukan manusia untuk kita bisa meneladani? Menjadi tidak fair kalau dia bukan manusia, gitu ya. Ini, Bang. Kalau bicara tentang keteladanannya, Bang, itu terkait dengan apa sebenarnya? Ini kita mari fair ya, melihat case dalam Alkitab terkait dengan Yesus yang berinkarnasi. Itu terkait dengan penguasaan dirinya, Bang. Jadi jangan jadi kita menyangkali keilahiannya dengan alasan supaya kita bisa mengikuti teladannya. Mengikuti teladan itu dalam kemanusiaannya loh. Ya, ini kan Allah yang berinkarnasi. Kita nggak pernah diminta untuk mengikuti kealahan dari Yesus yang adalah kekal, tidak dicipta. Nggak pernah. Kita sedang diminta untuk mengikuti Yesus yang telah berinkarnasi. Tapi menurut pemahaman ini kan jadi seperti ada privilege khusus gitu. Ada tali tambang baja yang terbentang dari pulau ini ke pulau sana sehingga membuat dia bisa berenang lebih mudah gitu. Saya jawab, Bang ya. Ya. Jadi gini, justru kita kagum terhadap Yesus yang walaupun dia Allah, dia nggak pernah menggunakan kealahannya dalam menyelesaikan masalah kemanusiaannya. Di situ kekaguman kita terhadap Yesus, Bang. Dia berkata begini, sangkamu aku tidak bisa memanggil malaikat? Sangkamu aku tidak bisa? Oh, siapa dia? Bukankah itu bukti dari keilahiannya? Bukankah itu bukti yang menunjukkan bahwa keilahiannya tidak hilang waktu dia menjelma menjadi manusia? Sangkamu aku bisa? Sangkamu aku tidak bisa memanggil malaikat? Nah, itu very clear. So, itu dalam konteks penguasaan diri. Waktu disalibkan, ini adalah usaha terakhir dari setan untuk menggagalkan karya penebusan. Allah, orang lain dia selamatkan, dirinya sendiri tidak. Coba turun dari salib, baru kami akan percaya. Yesus bisa nggak turun tanpa dia terlihat capek, ya kan, menderita? Bisa banget. Tapi dia menguasai dirinya. Jadi dalam hal apa kita mengikuti teladan Yesus? Penguasaan diri yang pertama-tama, sehingga lahirlah ketaatan, sehingga lahirlah rendah hati. Penguasaan diri Yesus. Waktu dia dicobai, Bang, Matius pasal yang ke-4, Bang ya, Matius pencobaan di padang gurun. Dicobai berapa kali? Salah satunya adalah ubahlah batu itu jadi roti. Kalau Yesus, ya gini, kita bisa melihat ketaatan Yesus itu karena penguasaan dirinya. Bisa nggak Yesus mengubah batu jadi roti? Jangankan mengubah roti jadi batu jadi roti, mengubah iblis jadi lapet pun panada bisa, apa? Tapi tidak dilakukan. Nah, sebagaimana Yesus yang sekalipun Allah dalam konteks kemanusiaannya, dia tidak pernah menggunakan ya kealahannya dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaannya. Itulah kekaguman kita terhadap Yesus. Justru disitulah keteladanan yang patut kita contoh ya. Iya. Ibarat kata sama seperti seorang raja yang menyamar sebagai seorang kuli yang ingin menolong, kuli pasar gitu ya, supaya mengetahui kehidupannya, bahkan bisa menyelesaikan persoalannya. Dia tidak dalam artian lalu kehilangan status dia sebagai raja, dia tetap raja, tetapi dia sedang menyamar sebagai kuli pasar gitu kan ya. Jadi orang melihatnya sebagai kuli pasar, tapi banyak orang tidak tahu bahwa dia adalah raja itu gitu. Dan ini jelas sekali itu. Filosofinya sangat jelas sebenarnya. Tapi memang dimaknai dengan cara yang menyimpang ya. Iya. Jadi yang diikuti dari raja itu apa? Usaha dia untuk menyelesaikan masalah-masalah kuli itu tanpa menggunakan hak kerajaannya sebagai seorang raja. Sekali. Bisa aja dia panggil prajurit. Sini. Bisa aja
Dipanggil malaikat, sini. Tapi nggak dia lakukan. Gitu loh. Jadi bisa nggak Yesus itu tetap bisa kita teladani sekalipun kita tidak menyangkali keilahiannya? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Tapi yang kedua, kita nggak bisa menyangkali keilahian Yesus ketika dia menjelma menjadi manusia. Karena apa? Karena terlihat sekali keilahiannya dalam kemanusiaannya. Seperti bukti-bukti yang sudah kita tunjukkan tadi, Bang. Dia mengampuni dosa, dia Tuhan Yesus Sabat, dia berkata ego emi sampai 7 kali. Ya, akulah kebangkitan hidup, akulah roti kehidupan, akulah pintu, akulah gembala yang baik, dan lain sebagainya macamnya. Dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru bukan hanya sekedar bertebaran ya, kalau bertebaran kan seolah-olah tidak berkaitan, tetapi setiap fakta tekstual itu saling berkaitan dan saling bersinergi menguatkan satu dengan yang lain ya, yang membuat tegas bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia gitu, Allah yang berinkarnasi, bukan Allah yang menjelma seperti titisan yang difahami dalam konsep-konsep agama tradisional gitu ya. Ya memang sayangnya ketika menjelaskan inkarnasi, contoh menitis atau titisan itu yang digunakan jauh berbeda kan sebenarnya konsep inkarnasi dengan konsep titisan di agama-agama tradisional. Justru titisan yang dimaksudkan itu sebenarnya konsep reinkarnasi yang memang bukan konsep kekristenan sebenarnya, Bro Robson ya. Tapi konsep itu yang digunakan memang sangat-sangat menyimpang kalau saya bilang. Itu sesuatu yang tidak apple to apple jadinya gitu. Tapi apple to durian gitu atau apple to mangga gitu, beda kali gitu kan. Iya. Itu yang unik. Nah, baik Bro Robson, perbincangan teologisnya memang sangat menarik gitu. Tapi bagaimana implikasinya jika kita memang mengaku Yesus sebenarnya manusia bukan Tuhan gitu? Ngeri kali nggak itu kira-kira di dalam kehidupan nyata kita? Bagaimana implikasinya buat kita? Yohanes 8 ayat 24, Bang ya. Kalau ditanya apakah ada konsekuensi kalau kita menyangkali keilahian Yesus? Yohanes 8 ayat 24. Yesus berkata begini, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Itu adalah bukti bahwa ada konsekuensi kalau kita menolak keilahian Yesus. Yang pertama itu. Yang kedua, itu adalah bukti bahwa dia tidak kehilangan keilahiannya meskipun dia menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, bahwa fatal sekali konsekuensi kalau sampai kita menolak keilahiannya. Apa itu? Mati atau binasa. Kalau dia tidak Allah, nggak perlu kita sampai mati atau binasa, Bang. Kalau kita menolak dia. Tapi karena dia Allah lah, kalau kita menolak dia, kita pasti binasa, kita pasti mati. Justru clear di situ ya? Iya, very clear. Nah, apakah ada teks lain ya yang menunjukkan bahwa ada konsekuensi atau implikasi kalau kita menolak keilahian Yesus? Misalnya nih, Bang ya. Ini saya mau tegaskan dulu ya. Yang namanya kesesatan itu nggak bisa diperindah sehingga bisa diterima, Bang. Yang namanya kesesatan itu nggak bisa dipercantik sehingga bisa diterima. Yang namanya sesat tetap adalah sesat dan harus dinyatakan sebagai sebuah kesesatan. Oh, itu hanya zaman dulu. Oh, kesesatan itu nggak pernah hanya berhenti di satu tempat. Dia terus berakar dan bermunculan, berkembang biak bahkan. Ya. Matius 18 ayat 7. Penyesatan itu harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. So very very careful. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh belajar kebenaran, kita pun bisa tersusut oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kalau kita ini ya, Bang ya, ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan ya, keilahian dan kemanusiaan Yesus. Yohanes itu menegaskan keilahian Yesus dalam Injil Yohanes. Yohanes menegaskan keilahian Yesus dalam Injil Yohanes. Tapi dalam surat 1 Yohanes itu Yohanes menegaskan kemanusiaannya. Yohanes menegaskan kemanusiaannya. Contohnya, Bang ya, Yohanes pasal yang pertama 1 Yohanes 4, Bang. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian, Bang ya. Saya bacakan, Bang ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Jadi kalau orang menyangkali bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, itu adalah antikristus. Injil Yohanes ya adalah Injil yang berbicara tentang keilahian Yesus. Tapi 1 Yohanes itu berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Jadi Yohanes itu proporsional. Dia menekankan dua natur Kristus dalam satu pribadi. Waktu 1 Yohanes itu berkembang biak ajaran gnostik yang tidak percaya Allah menjelma menjadi manusia. Nah, Yohanes bertugas
untuk memberikan pertanggungjawaban bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, kalau kamu tolak Allah itu menjelma menjadi manusia, kamu antikristus. Kamu antikristus. Itu jelas. Nah, saya masuk ke Galatia 1 ayat 6 sampai 10, Bang. Nah, di sana 2 kali Paulus berkata demikian, anatema, bukan main-main, Bang. Bukan main-main, Bang. Dia marah sekali. Anatema, terkutuklah dia. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai semarah itu Rasul Paulus kepada jemaat Galatia? Secara khusus orang Yahudi yang jadi Kristen. Yahudi Kristen. Karena mereka menambahkan pada Yesus sesuatu yang lain. Untuk selamat tidak cukup hanya percaya Yesus, harus disunat, melestarikan tradisi Yahudi, lalu melakukan hukum Taurat. Lalu Paulus marah. Kalau untuk keselamatan, kita cukup dengan hanya percaya Yesus. Kalau kamu tidak menerima ini, kamu menganggap sia-sia dan tidak sempurna ya karya penebusan Yesus. Jadi marah Paulus, anatema. Ini bukan bermaksud untuk merendahkan pergumulan Paulus pada waktu itu. Tapi ada kasus yang jauh lebih besar menurut saya daripada apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Apa itu? Ada orang yang menolak keilahiannya. Ada orang yang menolak bahwa dia sungguh-sungguh Allah dari kekal sampai kekal. Terkutuklah dia. Apa, Bang? Terkutuklah dia akhirnya, anatema untuk jika. Kasus Paulus, untuk kasus itu aja, dia pakai kata terkutuklah, anatema. Iya. Bagaimana kalau untuk kasus menolak keilahian Yesus? Apa yang dia bilang? Mati mau, mati deh kau. Bisa jadi begitu kalimatnya. Iya. Iya kan? Baru untuk kasus hanya sekedar menambahkan pada Yesus sesuatu yang lain loh, Bang. Nggak cukup hanya sekedar percaya Yesus. Kamu harus disunat. Kalau kamu belum sunat, kamu udah selamat loh. Kalau kamu nggak belum hukum Taurat, kamu udah selamat. Padahal nggak ada seorang pun yang bisa dengan sempurna melakukan hukum Taurat, sehingga nggak ada orang yang bisa selamat dengan menggantungkan keselamatannya pada hukum Taurat. Hadirlah Yesus. Supaya apa? Supaya sekalipun kita nggak bisa dengan sempurna melakukan hukum Taurat, kita tetap bisa selamat. Dengan siapa? Dengan bagaimana? Memandang kepada Yesus. Anugerah itu ya. Saved by kita grace. dimampukan gitu ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9, Bang. Iya. Bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena kasih karunia Kristus yang ada di dalam hidup kita gitu ya. Nah, tapi baiklah. Ini sekarang implikasi itu udah secara personal bagi kita. Nah, implikasinya bagi keseluruhan umat Tuhan ini kan mengganggu jiwa dan mengganggu batin banyak umat Tuhan gitu ya. Cukup rumit untuk bisa bukan mendeskripsikan, tetapi menegaskan statusnya ada di mana ini gitu. Siapa lalu lembaga yang berhak untuk menegaskan bahwa statusnya ini memang di luar kekristenan gitu, atau kita biarkan saja? Gimana nih, Bro Robson? Saya rasa begini ya, kita nggak bisa berharap lebih ya terhadap lembaga apapun di dunia ini. Karena dari sejak dulu Yesus sudah berkata bahwa mereka tidak sedang membenci kamu, tapi membenci aku. Itu sudah jelas. Jadi kalau ada orang yang menyerang Yesus, menyerang kita, ya udah, kita serahkan sama Tuhan. Mereka tidak sedang menyerang kita, mereka sedang menyerang Yesus. Karena kalau kita ya lawannya ya. Iya, karena kalau kita bergantung berharap pada lembaga yang ada mengecewakan, kekecewaan yang ada. Atau kita perlu konsili di tahun 2023 mungkin ya. Konsili Jakarta bang, mungkin ya. Bang, konsili abad keempat aja ditolak, Bang. Apalagi 2023, Bang. Jangan gitu, Bang. Jangan macam-macam. Mungkin dengan konsili yang terbaru bisa menegaskan bahwa konsili sebelumnya adalah konsili yang sahih, dan saya boleh menyebutkan sebagai konsili yang ilahi gitu ya. Karena bukan hanya karya manusia, karya Roh Kudus, karya Allah sendiri yang mengawal semuanya itu gitu ya. Bukan hanya logika politis, logika keamanan sebuah negara, sebuah kerajaan, tapi sungguh-sungguh bagaimana Allah menjaga kewarasan doktrin kebenarannya itu ya. Mungkin kali ya mari kita inisiasi sebuah konsili terbaru di Indonesia atau di Jakarta ini kali ya. Atau mungkin konsilinya di IKN kali ya. Mungkin kalau konsili di IKN lebih sah kali ya. Saya ingat pernyataan Tuhan Yesus, Bang. Kamu akan ditolak karena namaku. Ya itu kan bukan hanya sekedar kita mengikuti Yesus seperti pemimpin pada umumnya. Di situ ada keunikan, mengikuti dia dalam pengertian meyakini dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kamu akan menderita karena namaku. Jadi keyakinan kita bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat dan Tuhan diteguhkan oleh Yesus sendiri.
Ya dengan kalimat itu, siapapun kita, ya di zaman apapun kita, dan kita nggak heran Bang ya melihat ada persekusi terhadap orang Kristen dari sejak kekristenan awal Bang sampai sekarang. Karena nama Yesus. Tapi beliau menganggapnya beliau yang dibully, beliau yang dipersekusi loh. Sama seperti Arius ketika itu menganggap bahwa mereka lah yang dianiaya, mereka lah yang dipersekusi gitu. Mereka berani mati untuk membela kebenaran yang menurut mereka benar itu loh. Ini sebuah fanatisme baru nih. Saya bingung ya sama orang-orang yang suka membuli lalu playing victim. Nah, itu dia. Iya kan? Gini loh, dengan dipersoalkan Bapak-bapak gereja, yang mana gereja sepanjang sejarah itu dengan memandang atau merujuk kepada Bapak gereja, itu sama dengan menyerang semua gereja. Iya, membuli semua gereja, mempersekusi semua gereja. Iya, lalu mengkritisi semua penafsiran yang ada terhadap teks-teks yang sudah diyakini sebagai bukti dari kalian Yesus. Saya bingung pendeta-pendeta, teolog ini sederhana sekali, kok bisa tidak memandang seperti ini? Bukankah itu sedang menyerang? Menegasikan mereka ya? Ya, makanya saya bilang, kalau tidak mau diserang orang lain, jangan menyerang orang lain. Kalau tidak mau dikritik, jangan mau dikritik. Kalau memandang apa yang kamu pandang itu sebagai sebuah kebenaran, ya buktikanlah, akan teruji oleh waktu. Kalau nggak mau dicubit, kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit kan gitu kan? Iya. Terus kalau mengakui itu sebagai sebuah kebenaran, relakanlah itu dikritik oleh semua orang. Betul. Apalagi sudah dipublikasikan kan? Iya, yang mengaku dirinya benar nggak akan takut dikritik oleh orang, akan tetap bertahan dan teruji kebenarannya. Tapi dan kalau apalagi kalau berpikir mau melaporkan orang-orang yang mengkritisi itu ke polisi gitu ya, atau memotong, memenggal ya, dituduh memotong, memenggal, nampak menjadi sebuah ancaman gitu ya. Ya bagaimana mungkin itu pewahyuan Allah kalau sudah takut dikritisi gitu, lalu yang mengkritisi itu mau dibawa ke polisi gitu, nampak ragu bahwa itu wahyu dari Tuhan kalau begitu. Oh ya tak? Polisi dibawa-bawa, kasihan Pak Polisi, jangan-jangan dia nggak tahu nih ini apa, ini urusannya polisi dibawa-bawa gitu kan ya. Tapi itu yang terjadi ya. Iya. Ciri dari orang yang sudah menemukan kebenaran, dia rela menderita. Lalu kita menderita yang bagaimana? baru dibully aja dengan omongan sudah memati rasanya. Para murid itu para jemaat mula-mula bukan hanya sekedar setengah mati, sampai mati mempertahankan iman. Mati loh mereka, dibunuh loh mereka. Zaman Nero misalnya, mereka untuk tanam taman Nero ya, pelita itu yang buat bisa hidup itu adalah orang-orang Kristen dibakar hidup-hidup. Iya. Mayat hidup gitu akhirnya. Dari hidup sampai mati ya, bukan hanya mayat hidup itu ya. Betul-betul. Iya, betul-betul mereka memperlihatkan nyawa yang jadi taruhan demi sebuah kebenaran. Iya. Lalu apa yang kita sebut dengan kita berkorban karena kebenaran yang kita pahami? Pengorbanan apa yang kamu maksud? Itu dia. Itu loh. Jadi gini loh, kita membicarakan semua kebenaran ini dengan ketulusan, dengan kasih, dan dengan cerdas, Bang. Iya. Jadi kalaupun kita mau gimana ya, sanggalah pandangan kita, argumentasi kita. Jangan diserang pribadi kita. Kita nggak juga sedang menyerang pribadi dari orang yang berbeda dengan kita. Kita doktrinnya, pengajarannya, iya, yang kita kritisi gitu kan ya. Iya, jadi jangan, ini sesuatu yang bersifat mutlak. Kita nggak bisa main-main, Bang. Untuk sesuatu yang bersifat minor, kita masih bisa lah, Bang, tolerir ya. Atau ya tolerir lah, bisa. Gak jadi masalah seperti predestinasi, perpuluhan, ya kan, baptisan, caranya itu mau selam atau percik. Kita masih bisa tolerir lah, nggak jadi masalah lah. Ini inti kekristenan ini ya. Ini inti kekristenan. Ini sesuatu yang mutlak dalam kekristenan. Yesus itu adalah Allah dari kekal sampai kekal. Alkitab adalah firman Tuhan. Itu adalah sesuatu yang mutlak. Itu core dari kekristenan. Jangan untuk hal yang bersifat minor kita berani menggonggong semua gereja, semua pendeta kita labrak. Asa masih mengajarkan perpuluhan, ya kan? Udah nggak berlaku itu. Kalau nggak percaya, kayak sama rabi-rabi di Israel, ya kan? Nah, untuk yang bersifat minor bisa dengan keras dan lantang begitu. Kenapa untuk ini nggak bisa lantang? Iya, itu masing-masing lah punya alasan kan ya. Tanggung jawab masing-masing diberi dengan Tuhan. Iya, lantang dong dengan apa yang kita yakini secara substansial. Apa yang membedakan kekristenan pada akhirnya? Kalau ternyata Yesus itu hanya manusia biasa. Apa bedanya kita dengan agama lain yang mengakui Yesus hanya nabi? Nah, itu dia. Itu poin penting yang harus kita sadari ya.
Bahkan akhirnya kita sudah bukan lagi kekristenan gitu, sudah bukan lagi keyakinan kepada Kristus Sang Juru Selamat yang sejati, yang adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia ya. Tetapi sudah tadi menjadi agama baru, agama lain. Ya, kita jauh lebih appreciate kepada rekan-rekan saksi Yehova yang berani menegaskan gitu ya, memahami yang sulung dari banyak saudara itu bahwa memang Yesus ciptaan gitu dan berani berbeda gitu. Daripada berdiri di dua kaki gitu kan ya. Abu-abu akhirnya, Kristen enggak, agama lain juga enggak gitu, jadi bingung gitu. Nah tapi baiklah, ini kalau perbincangan ini kita lanjutkan bisa sampai 3 hari 3 malam, ini enggak selesai-selesai kan gitu kan. Nah, memang tapi menarik ini ya, ini harus kita cermati dengan baik supaya kita bisa memaknai juga dengan baik gitu ya. Nah Bro Robson, sebagai teolog ya, apa pesan bagi para teolog yang lain yang memang juga sedang berusaha memahami dan memaknai kebenaran itu secara tepat ya, secara hakiki gitu. Apa pesan Bro Robson untuk para teolog yang lain ini? Ya, kita bebas berpendapat, tapi ingat dalam bebas berpendapat itu ada aturan main, ada batasan. Misalnya kita ingin menghasilkan sebuah novelty atau kebaruan, boleh, tapi tanpa batasan jadi bablas. Iya. Batasannya misalnya Yesus itu adalah Allah, itu batasannya. Alkitab adalah firman Allah, itu batasannya. Jangan ditabrak. Jadi kalau kita mau menciptakan sebuah novelty, silakan, nggak jadi masalah. Ya, tapi jangan atas nama novelty, lalu kita menabrak semua batasan yang ada kehancuran, kerusakan. Ya, kekristenan jadi kehilangan warna dan keunikannya kalau kita melanggar, menabrak apa yang menjadi batasan dalam kekristenan, seperti Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Juru Selamat yang sejati. Kealahannya itu dari kekal sampai kekal. Tidak ada masa di mana Yesus tidak Allah. Dia selalu Allah, dan dia bukan hanya sekedar sehakikat dengan Bapa, tapi dia juga setara dengan Bapa. Nah, ini kita nggak punya waktu untuk menjelaskan terkait dengan kesetaraan Yesus dengan Bapa, dan kita nggak punya waktu yang cukup untuk menjelaskan bahwa Yesus itu adalah juga Yesus itu adalah juga Yahweh itu sendiri. Sebagaimana Bapa adalah Yahweh, Yesus juga Yahweh. Nah, itu saya bisa buktikan, tapi waktu kita yang tidak mencukupkan. Ya, tidak cukup. next time mungkin kita akan bahas ya. Ya. Dan sekali lagi ya, jangan sampai hanya demi novelty yang sebenarnya juga belum tentu novelty, karena sudah ratusan tahun yang lalu pernah ada, akhirnya justru kekristenan yang kita rusak gitu ya. Persaudaraan ya, keseutuhan tubuh Kristus menjadi tercerai-berai, bahkan terpecah belah hanya gara-gara perdebatan yang sebenarnya merupakan pepesan kosong gitu, nggak ada isinya gitu. Isinya sudah pernah dibahas, bahkan sudah pernah dikuliti satu demi satu, lalu kita menganggap itu sebagai novelty. Kita harus lebih hati-hati ya sebagai teolog ya gitu ya Bro Robson ya. Baiklah, terima kasih untuk kehadirannya. Kita berharap apa yang kita sampaikan memberkati umat Tuhan, walaupun tadi agak sedikit ada gangguan teknis gitu ya, enggak apa-apa, tapi yang jelas pesannya kuat tersampaikan dan motif kita murni demi mencerahkan umat Tuhan. Kita berharap setiap sesi dari program acara rumah kita mencerahkan umat Tuhan. Apalagi momen ini adalah momen ketika kita membahas core atau inti dari kekristenan itu. Baik Bro Robson, terima kasih untuk kehadirannya. Boleh pimpin kita dalam doa mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Tuhan, kami adalah orang yang terbatas dalam menyampaikan segala sesuatu, tapi biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami dalam memahami setiap kebenaran yang kami diskusikan, dan bahkan bukan hanya itu, Tuhan juga yang menolong kami untuk benar-benar menghormati dan memperlakukan Yesus dengan benar. Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami, Engkau adalah Allah dari kekal sampai kekal. Biarlah kiranya rumah kita menjadi program yang selalu senantiasa memberkati setiap orang, jemaat-jemaat Tuhan atau umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.